Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik, Mas, Mbak, semuanya jamaah sholat isya sekaligus taraweh. Nanti insya Allah jamaah witir yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk malam ini mungkin sudah tanggal 21 ya. Tanggal 21 berarti panjenengan semua sudah masuk dalam babak final. Yang pertama, 10 pertama sudah babak penyisian, kemudian babak kedua mungkin babak penyusunan. Kemudian sekarang babak jangan di babak blur ya. Mudah-mudahan panjenengan bisa sampai akhir Ramadan ini bisa selesai. Kemudian saya matur, biasa judul saya adalah yang aktual dan faktual, tapi mudah-mudahan materinya berbeda. Judulnya sama tapi materinya berbeda. Kali ini akan saya angkat adalah masalah makan. Kenapa makan? Karena makan adalah salah satu yang membatalkan puasa. Saya katakan salah satu ya, sehingga banyak yang membatalkan puasa. Mungkin minum, mungkin kalau suami istri ya bergulat-gulat dan sebagainya banyak. Salah satu yang membatalkan puasa adalah makan. Termasuk tadi waktu maghrib, azan maghrib itu panjenengan dan saya yang berpuasa harus membatalkan puasa. Ora ketang minum sak celguan, harus. Karena kalau tidak membatalkan puasa tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kalau orang Islam berpuasa ya berarti mulai imsak tidak makan sampai maghrib. Setelah maghrib segera makan atau minum. Kemudian makan yang saya angkat dalam yang aktual dan faktual ini, saya ngutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya memasukkan nasi atau makanan pokok lainnya ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Itu definisi makan seperti itu. Jadi ketika saya misalnya ambil nasi tak semprotkan, itu berarti tidak makan. Harusnya diambil, dimakan, dikunyah, ditelan. Itu baru namanya makan. Pengertiannya itu ya, makan. Kemudian macam-macam makan itu banyak sekali ya. Ada mungkin spesifikasinya, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, makan kecil, makan ringan, makan berat dan seterusnya. Ada makan bersama kembul bujono, makan pesta pora, prasmanan, atau makan sendirian bisa. Saya makan sendirian bisa. Kemudian makan berkat, makan syukuran atau bancaan. Kemudian makan takjil, biasanya pada saat puasa Ramadan hari ini ya. Dan makan sahur. Nah ini makan sahur. Makan sahur itu kalau tadi saya matur kentong maghrib harus makan
artinya membatalkan puasa itu hukumnya wajib membatalkan puasa. Ora ketang minum sak celbukan. Tapi kalau makan sahur itu sunnah. Dimakan sahur itu sunnah, boleh tidak dilaksanakan atau tidak. Jadi sekali lagi makan sahur itu enggak wajib. Nah, syukur panjenengan dan saya mau makan karena apa, mempersiapkan diri untuk nutrisi kita selama 14 jam atau 12 jam sekitar itu ya, dari imsak sampai ke maghrib perlu kekuatan fisik dari hasil makan ya, itu. Jadi kalau boleh ya makan, tapi tidak makan ya boleh juga sahur ya, sahur. Kemudian makan krowot atau mutih dan banyak sekali jenisnya ya. Krowot itu yang makan tapi tidak makan nasi, makanannya seperti kangkung, krowot pohon-pohon yang menjalar dulu, krowot. Itu ada orang Jawa atau Kejawen yang puasa krowot. Di dalam Islam nggak boleh. Makan ya makan, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya dan lain-lain. Kemudian makan kebiasaan yaitu sarapan. Ada orang yang tidak biasa sarapan atau biasa makan antara jam 10 pagi sampai jam 17 sore atau sebelum maghrib. Ini Bapak Ibu perlu saya matur cerita sedikit. Saya dulu itu habis lulus SMA, caranya golek gawean loh. Golek gawean sampai ke Jawa Barat, ke Jakarta, Bogor, Bandung. Nah, yang paling lama saya di Bandung kira-kira 5 tahun ya di sana mencari pekerjaan. Tapi tidak kecekel ini Semarang sampai sekarang. Nah di sana itu saya ikut kos. Dilalah yang dikosi ini orang suku Sunda yang kotok atau Sunda yang Sunda yang paling kotok lah. Kalau Jawa koek mungkin. Okay. Nah, itu di sana saya kos atau numpang di sana itu tidak ada sarapan. Yang ada kalau pagi itu kopi sama rebus-rebusan itu. Orang Sunda senangnya rebus-rebusan, puhung, telo, okay, pisang ya, dengan kopi atau teh. Setelah itu pergi kerja. Nanti makannya kira-kira jam 9, makan pagi itu jam 9 atau jam 10 makan pagi. Setelah itu sorenya makan sekali jam 5, malamnya nggak ada makan. Jadi saya melakukan seperti itu, ikut seperti itu selama 5 tahun. Jadi sedino mangane ping loro, jam 10 isuk karo jam 5 sebelum maghrib. Kalau pagi enggak, kalau pagi ya tadi jajan karo udut. Di sana udutnya banter karena dingin. Ya, terus makan 3 kali sehari sama anjuran dokter minum obat 3 kali sehari. Boleh makan 3 kali boleh. Ya. Jadi kebiasaan makan 3 kali. Atau makan yang tidak teratur. Mungkin sehari makan lebih dari 3 kali atau sering-sering makan. Saya dulu setelah ke Semarang itu nek isu dicepai sarapan karo mbak wedok ya tak pangan kadang-kadang tidak, kadang tak. Kemudian di kantor dicepai sarapan. Nanti Pak Bambang ini satu kantor dengan saya. Nanti kalau diajak rapat jam 12 dikasih makan. Jadi makan terus, jadi
tidak ada batasan makan berapa kali sehari. Mungkin sorenya nanti saya makan di rumah, malam ini makan bakmi. Itu makan terus, setelah masuk di kota Semarang makan banyak. Kemudian kebiasaan makan yang tidak teratur tadi ya. Statement yang terakhir adalah makan yang baik itu adalah makan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Harus mencontoh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu sesuai dengan anjuran atau arahan Nabi. Di samping itu juga ketika makan biasanya dalam satu meja, maka menu yang dimakan adalah yang terdekat. Jadi maksudnya begini, kalau Nabi mengatakan istilahnya bersabda ya, bersabda, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu kan panjenengan sing ngira-ngira dhewe. Nah, ini tip dari saya, tapi tipnya jelek. Bisa ditiru, bisa tidak. Mudah-mudahan jangan. Nek panjenengan pingin mangan mandek sadurunge wareg gitu. Linggih sikilnya apa jenengane? Tengkreng. Tengkreng itu ke atas itu. Jadi sikile iki menekan weteng. Nah, ini mengakibatkan sebelum wareg wis mandek. Lah nek sikile didukke wis biasa. Lah kunci dari Nabi Muhammad dalam perut atau waduk perut ya, perut itu harus dibagi 3. 1 makanan berat, sepertiga air, sepertiga udara, sehingga panjenengan bisa bernapas. Tapi kalau kokean mangan misalnya separuh-separuh ora iso ambegan, harus ada udara sepertiga. Itu kunci dari sabda Nabi ya. Jadi untuk menuju sehat makan seperti itu. Kemudian ada tip yang jelek bagi saya, nek pingin mangan sithik duwe bojo aja siji. Bojone 3 tapi dalam satu kota. Nek siji nang Jakarta, siji nang Bandung, siji nang Surabaya ra iso. Dalam satu kota punya istri 3 atau 4. Mau kan mangane sithik, aku tak mampir kono soalnya kono engko dikai mangan. Engko di sana mangan juga mangan sedikit aja, mampir sana nanti dikasih makan. Itu tips saya tapi tip jelek. Itu bisa. Contoh konkret, panjenengan raja ya, ada raja di Solo atau raja di Jogja atau raja di mana. Raja itu istrinya banyak. Dan diamati raja itu makannya masih sedikit. Karena tadi nanti kalau saya masuk nih gone kamar istri yang satu, nang kono dicepaki neh. Masuk di rumah yang satu dicepaki makan lagi. Jadi makannya sedikit. Itu tip yang jelek. Ya. Tapi semua itu saya rangkai. Panjenengan kalau memang mau melaksanakan makan seperti dawuhnya Nabi Muhammad, ya dengan niat saya makannya tidak banyak, sudah. Nek kowe diumbarno ya makan terus. Jadi tadi kuncinya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kemudian di dalam hadis Nabi juga sudah dilaksanakan, yaitu kalau nggak salah kulu wasrobu wala tusrifu. Diminum makanlah semua yang Anda inginkan, tapi jangan berlebihan. Itu dalilnya itu kulu wasrobu wala tusrifu.
dan seterusnya dan seterusnya. Dimakanlah semaumu, ya, tapi jangan melampaui batas. Ya, itu. Kemudian adab makan sesuai dengan anjuran Nabi. Contoh nih ya, saya makan dengan panjenengan semua, mejane kotak. Kemudian saya duduk di sini, panjenengan di sini, ini berenam misalnya. Adab makan yang sopan tuh makanlah yang ada di depannya. Jadi kalau saya duduk di sini, tangannya jukuk kono, enggak. Itu bukan adab yang baik. Makan tuh yang berada di depan kita masing-masing, ojo rono-rono. Kemudian saya pernah makan di tempat bos saya, itu di pejabat saya. Itu mejanya bundar, susun dua. Yang bawah itu untuk nasi dan air, ya. Kemudian yang di atas bisa muter, di sini lauk pauk. Jadi kalau nanti panjenengan makan situ, adabnya ya sudah duduk makan. Yang di sini apa? Nggak seneng geser, nggak seneng lagi geser. Atau orang lain yang geser, sehingga muter semuanya dapat. Saya pernah makan seperti itu, tapi di rumah bos saya. Kalau di rumah saya nggak ada, omah cilik, mejone ya ora iso meja yang bundar seperti itu. Ini hanya adab makan. Saya memang mengambil tema yang enteng-enteng saja ya, makan, tapi ada kaitannya dengan agama. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita semua dan bermanfaat. Untuk itu kami mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian